Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi setelah hati, jiwa, ya komponen terluarnya manusia itu tubuh. Jadi tubuh, hati, jiwa, dalamnya ini hati nurani atau nesyama. Ya. Nah hati nurani tempat terbentuknya mindset, pola pikir atau Om Era suka bilangnya bangunan berpikir. Ini dibentuknya dari hardcore ini. Ya. Nah jadi mindset itu yang core-nya ini, yang paling dalam ini, inilah yang menghasilkan pikiran, perasaan, keinginan, atau kita bahasa yang lebih gampang, dorongan, motivasi, gairah. Ya, dorongan ini yang kemudian akan dieksekusi oleh tubuh kita. Jadi kebayangnya flow-nya ya. Mulai dari hati nurani, mulai dari mindset, ya mindset akan membentuk pikiran, perasaan, keinginan. Kalau kita melihat misalkan barang bagus, ya perasaan kita muncul apa, pikiran kita muncul apa, keinginan kita muncul apa. Itu berangkat dari hati nuraninya yang kemudian akan dieksekusi oleh tubuh kita ini sebagai media. Misalkan kalau genit, ya kalau cowok-cowok yang genit nih, dieksekusi oleh mata dengan apa? Ngikutin matanya ngikutin. Atau ya langsung minta, halo kamu punya obeng nggak? Nggak ada. Nomor telepon ada dong, misalkan, misalnya gitu ya. Itu dieksekusi oleh tubuh. Tapi itu berangkat dari mindsetnya kita. Mindsetnya si pria itu terhadap wanita itu, kalau misalkan ada wanita cantik itu harus dimiliki. Karena apa? Karena dia punya mindset bahwa, oh kalau dia punya wanita yang cantik di hidupnya, misalkan, hidupnya akan lebih baik. Itu mindset. Jadi itu langsung menggerakkan secara nggak sadar ya Pak ya? Benar. Ya, jadi tindakan yang dilakukan oleh tubuh, mata, tangan, ekspresi muka, dan sebagainya, itu udah jadi keputusan. Kenapa? Karena sudah dilakukan, ya kan? Nah, yang kita harus sadar bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan menentukan kualitas kamu, nilai kamu sebagai manusia selama di dunia. Dan dalam jangka yang lebih panjang lagi, akan menentukan nasib kamu setelah kematian ini, Jas akan kemana? Dijemput siapa? Akan kemana nantinya? Gitu. Tapi Jas, coba kita lihat urutan-urutannya itu. Mulai dari mindset, ya mindset akan membentuk keinginan, pikiran, perasaan, ya akan membentuk dorongan, gairah, motivasi. Yang akhirnya mempengaruhi tindakan kamu. Yang akan dieksekusi oleh tubuh. Nah, orang yang mindset atau cara pandangnya, contohnya ya, terhadap uang. Bahwa uang itu adalah segalanya. Pernah dengar prinsip gini nggak, Jas? Mendingan nangis di atas Ferrari daripada nangis ditemenin abang Gojek, gitu kan? Di atas motornya abang Gojek. Itu kan sebuah prinsip, ya, sebuah mindset yang akhirnya mendorong dia untuk, oh iya, benar juga tuh, ya. Karena mindsetnya begitu, kalau gitu saya tidak boleh miskin. Karena mendingan nangis di atas Ferrari daripada nangis di atas motor ojol. Gitu. Dan akhirnya membuahkan pikiran, perasaan, keinginan bahwa saya harus cari duit yang banyak. Berambisi ya Pak Berambisi. ya? Saya harus cari duit yang banyak. Apakah cari duit salah? Enggak. Tapi yang kita bahas yang salah adalah nuraninya. Why? Apa yang membuat dia mau bekerja? Nah dalam hal ini karena mindsetnya dia, pola pikirnya dia adalah mendingan nangis di atas Ferrari daripada di atas ojol. Nah itu kemudian akhirnya mendorong karena dia harus mencari duit yang banyak, mendorong dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang bahkan dia rela makan teman. Kenapa? Karena buat dia, saya harus kaya, saya harus punya banyak duit. Nah, Komisi 16 mencatat gini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, ya, dan segala macam perbuatan jahat. Jadi just bayangin ya, kalau hati nuraninya, mindsetnya ini salah, actionnya, keputusan yang kita ambil itu juga akan salah. Ya, karena kalau hati kita dipenuhi dengan iri hati, mementingkan diri sendiri, yaitu
makan temen, masalah. Whatever it takes ya. Kok. Yes, whatever it takes. Selama gue bisa dapat duit, selama gue bisa kaya. Kenapa gue butuh kaya? Nah, kenapanya inilah yang membedakan orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bedanya di situ. Ya. Nah, Matius 6 ayat 22. Tuhan Yesus juga bilang ini. Mata itu pelita tubuh. Ya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini bukan bicara tentang mata secara literal, tapi bicara tentang mata hati. Ini bicara tentang mindset. Jadi kalau mindset kita benar, ya, kalau sudut pandang kita benar, mata di sini itu sudut pandang, pandangan, ya. Kalau sudut pandang kita benar, ya, teranglah seluruh tubuh. Bayangin aja sih, betapa pentingnya kayak yang tadi Ko Evan bilang di sesi pembuka, things below. Karena ini yang akan menentukan tindakanmu ini benar atau tidak. Kamu kerja. Ya, kamu kerja. Ada orang yang tidak mengenal dan mengasihi Allah juga kerja. Kita tahu dari mana? Kerja mana yang salah? Dua-duanya sama-sama kerja. Tapi Allah tahu. Karena dia melihat kedalaman hati kita. Dia tahu what's inside things below. Yang nggak dilihat orang. Yes. Yang nggak dilihat. Action-nya bisa sama. Tapi yang menggerakkan, ini yang berbeda. Nah, masalahnya menarik gini. Umur kamu berapa? Oh iya, jangan deh sensitif ya. Masih muda ya. Buat Kirin nonton nih, ya anggap rata-rata misalkan 25. Kau bayangin sudah 25 tahun mindset kita dibentuk, dipengaruhi oleh begitu banyak hal. Mulai dari kecil sampai sekarang. Anggap misalnya umurmu 25, anggap. Ya, lebih kurangnya hanya Tuhan yang tahu. Gitu ya. Anggap umurmu 25, anggap setelah kamu menyadari membuat keputusan dan segalanya, itu kan umur, anggap 3 tahun, 2 tahun lah. Berarti ada 23 tahun mindsetmu sudah terbentuk. Oleh apa? Oleh begitu banyak hal. Apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengar, temen tongkrongan. Ya, lu mah kalau cantik ya cowoknya harus ganteng. Itu kan mulai membentuk. The thing is, pertanyaannya adalah gimana cara kita ya mengubah yang udah terlanjur. Iya dong. Karena hardcore, karena hati nurani ini core-nya. Ingat tadi definisi hardcore, sesuatu yang udah sangat susah diubah. Kamu udah 23 tahun membentuk nuranimu sampai sekarang. Bisa berubah nggak? Susah. Bisa susah. Nah, ini yang akhirnya membuat banyak orang yang memunculkan pernyataan seperti ini. Manusia nggak bisa berubah. Karena dia menghadapi kekecewaan demi kekecewaan. Sampai sekarang kan masih ada pertanyaan. Orang bisa berubah nggak sih? Orang bisa berubah nggak sih? Enggak bisa berubah. Dikecewain terus. Tapi sebenarnya orang bisa berubah. Orang bisa berubah. Nah, inilah kenapa kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, bagi kita yang mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus, orang Kristen, follower of Christ, ya, maka kita diberikan kuasa. Kuasanya apa? Salah satunya Roh Kudus. Roh Kudus ini akan bantuin Jas, ya, untuk mengubah mindsetnya Jas tentang uang, tentang keluarga, tentang masa depan, tentang pasangan hidup. Roh Kudus yang akan mengubah itu. Tapi Roh Kudus nggak bisa mengubah itu kalau tidak ada logosnya, tidak ada kebenaran firman Tuhannya. Ya kan? Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari firman Allah. Kata firman di situ pakai kata rema. Jadi logos ini kan kebenaran firman yang dalam bentuk pengetahuan. Tapi rema ini firman yang diajarkan melalui pengalaman hidup. Momen. Kita ngobrol kayak gini aja nih. Iya, kita ngobrol kayak Roh Kudus bisa sama Jas. Tuh Jas. Ini rema. Jadi lewat momen-momen yang kita nggak pernah sangka, ya, Roh Kudus bisa ingatkan kita. Dari orang lain ya kok. Yes. Termasuk dari hal-hal yang kamu nggak suka, yang kamu benci. Roh Kudus bisa pakai itu untuk mengajar, mendidik kamu. Tapi catatannya, logosnya harus ada. Kalau nggak, apa yang mau diajarin? Betul. Respon kita juga pasti berbeda ya kalau nggak ada logosnya. Ya. Bener. Kalau kamu nggak pernah dengar firman Tuhan ini jarang banget, seminggu cuma sekali di khotbah, itu pun khotbahnya
setengahnya ketiduran atau ngantuk. Online soalnya ya. Apalagi kalau online sambil nyeduh kopi. Iya, bener. Kualitas logosnya atau firman yang didengar lebih sedikit lagi. Dan besok-besok kalau misalkan Jess ke kantor naik naik Gojek atau Gojek. misalnya naik Gojek gitu ya, diserempet misalkan, terus Jess jatuh, ya kan? Pasti Jess akan meresponi. Marah loh. Responnya itu berasal dari hati nuraninya Jess, Iya. ya kan? Hati nurani yang belum berkarakter Allah, belum berkualitas Allah, itu mungkin akan isinya gila ya nih orangnya. Ini orang harus kejar bang. Udah nafsu ya kok ya. Iya, tapi di momen-momen yang Jess tidak suka dan tidak nyaman pun, Roh Kudus bisa bilang, Jess, tenang. Ya, tenang. Jangan berlebihan, Jess. Gitu ya. Ayo, Jess harus tetap mengasihi. Fokus dulu sama Abang Gojek ini. Abang Gojeknya juga terluka. Ya, nah tinggal keputusan kita lah yang menentukan. Mau kita putuskan, bodo amat, gue mau kejar tuh Abang Gojek. Atau, ya deh, ya jangan. Gitu loh. Tapi just perhatikan ya, keputusan yang kita ambil itu nggak muncul tiba-tiba. Ada proses. Nah balik lagi, kalau kita hati nuraninya nih udah kotor, ya, udah berantakan, ya, Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, dan Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tinggal pertanyaannya adalah, Jess mau dibongkar atau enggak? Jess mau dicek atau enggak? Ya, karena Roh Kudus akan ngingetin Jess, nih, aku udah pelayanan tuh udah lebih dari 20 tahun. Tapi setiap harinya, Roh Kudus tuh bisa tunjukin, nih, lu masih berantakan di sini. Nih, lu masih kacau di sini. Nih, lu masih error di sini. Ini masih salah. Tinggal pertanyaannya adalah, aku mau meresponinya dengan benar atau enggak? Gitu. Hardcore gitu ya. Penting sekali kita harus mengubah mindset kita. Caranya gimana? Logosnya yang pertama. Ya. Waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan itu harus benar-benar diprioritasin. Dulu ingat nggak kalau kuliah cara belajar kita gimana? Kuliah ya. Pokoknya dosen udah nerangin, udah sisanya belajar sendiri. Nah, gitu. proses belajar ini kan macam-macam. Ada yang nyatet, ada yang direkam, didengar-dengar. Ada yang mungkin kalau anak desain dicatat tapi visualnya diwarnain gitu. Ada yang misalkan nih teman-teman di sini ada yang cara belajarnya baca berulang kali gitu. Baca berulang kali supaya ini ingat. Secara audio. Ya, misalnya secara audio dan sebagainya. Nah, ini juga harus kita terapkan dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Nggak mungkin deh kalau misalnya kita cuma belajar kebenaran firman Tuhan cuma seminggu sekali, waktunya kurang dari sejam, ya, dan berharap kita bisa punya nurani Allah. Wah, nggak mungkin. Kebanyakan juga yang anak muda sekarang mengalami nih kok ya. Kayak udah merasa aman nih, udah sering ibadah, gitu. Misalkan ikut home gitu ya. Tapi ya pasti kan diproses terus gitu. Betul. Ya. Dan mereka udah ngerasa aman, jadi kayak kadang-kadang karena ini pengalaman pribadi juga nih, ya. Ada hal-hal tuh yang ada udahlah cincai gitu misalkan, seperti itu contohnya. Iya. Dan ini juga harus diperhatikan bagaimana kita spend hari-hari hidup kita, Jess. Kalau misalkan kita udah tadi belajar kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat terbatas, terus sehari-hari kita menghabiskan waktu kita berada di komunitas atau circle yang tidak mengasihi Tuhan. Ya makanya kan di Mazmur juga dibilang, jangan berkumpul sama pencemooh, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal dan tidak mengasihi Allah. Kenapa? Karena itu akan membentuk hati nuranimu, yang akhirnya menentukan keputusan-keputusan yang kamu ambil, yang akhirnya menentukan kualitas atau nilai hidup kamu selama di dunia gimana. Gitu. Dan nantinya lagi, yang lebih penting lagi, menentukan setelah ini kamu kemana. Nasib kekekalan kita ya. Yes. Gitu loh. Jadi bukan sebatas menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Karena itu baru di level keinginan. Contohnya, pakai masker. Pakai masker ya. Ini kan susah sekali. Susah sekali orang Indonesia pakai masker. Tapi begitu ada keluarganya kena COVID,
Ya, gitu ada keluarganya kena atau dia sendiri kena, habis itu berubah, pakai masker kemana-mana. Ya, langsung kemana-mana dia malah jadi duta COVID gitu. Iya kan, ngingetin teman, pakai masker, jangan kemana-mana, social distancing dan sebagainya. Ini ngomong-ngomong kita udah antigen kan ya, kita udah vaksin juga jadi udah aman. Sedikit iklan layanan masyarakat. Ya, tapi perhatikan aja, selama pandemi kemarin ini banyak orang-orang yang tadinya santai banget. Wah, santai, apaan sih, nggak usah terlalu takut. Tapi begitu kena, itu langsung menggores hati nuraninya dia, langsung menggores mindsetnya dia. Makanya terus kemudian dia, langsung actionnya berubah. Karena yang kena apa? Hardcore-nya. Gitu loh. Jadi kalau kita mau berubah, nggak cukup cuma sebatas menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Hardcore-mu, mindset-mu, itu harus diubah. Supaya bukan lagi kamu berjuang untuk tidak melakukan dosa, tapi berjuang untuk tidak lagi tertarik dan tidak menikmati dosa. Berapa banyak nih, misalnya teman-teman yang nonton, cowok berusaha untuk tidak nonton porno. Selama kamu masih menikmati itu, ya kamu tidak akan pernah bisa lepas. Kamu harus mengubah mindsetmu bahwa ini tidak lagi tertarik, ini mendukakan hati Tuhan. Ini membuat Tuhan bersedih, ini satu hal yang tidak layak, tidak hormat. Jadi kalau misalnya kita bilang, aku dalam ibadah nih, angkat tangan, aku memuliakan Engkau Tuhan, aku menghormati Engkau Tuhan. Ya mungkin Tuhan ngetawain, aku tahu kok isi hatimu gimana. Gitu. Things below, penting, yang akan membuat kita bisa menatap ke things above. Kira-kira gitu, Jess. Jadi hardcore kita juga harus dipusatkan dengan keinginan Tuhan ya, bukan keinginan diri kita sendiri juga. Iya, gitu ya. Iya. Nah, combine ya, orang-orang yang hardcore nih, orang-orang yang, kita jangan munculin istilah baru deh, ini kan cuma judul khotbah aja. Orang-orang yang hati nuraninya sudah dikoreksi terus-menerus, ya, sudah diperbaiki, jadi naturnya natur Allah. Ini, Jess, nggak mungkin dalam hidupnya tidak kerja excellent. Nggak mungkin orangnya tidak bertanggung jawab. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, di marketplace, walaupun misalkan dia tidak pelayanan di gereja, di marketplace itu pasti orang-orang excellent. Ya, pasti orang-orang excellent. Excellent-nya mungkin dalam hal pekerjaan bisa sama orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi yang membedakan apa? Kejujurannya, ketulusannya. Itu beda. Benar nggak? Kamu pernah ketemu orang-orang yang sama-sama kerjanya excellent. Wah, ekstra, kasih ekstra, lembur sana sini. Ya, tapi pas ngobrol, kenapa ngelakuin itu? Biar gue ini dapat hatinya bos. Dan nanti gue dipromosiin, ketahuan dalamnya. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, kenapa dia excellent? Karena itu adalah ibadahnya dia. That's what makes us different dengan orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Deep ya. Keren banget ya. Iya kan? Iya, tapi seringkali kita anak-anak muda tuh kalau kita nggak koreksi hati nurani kita sejak sekarang, susah nanti. Iya. Karena itu hardcore itu sesuatu yang akan sulit diubah. Iya. Kalau kamu terbiasa mentoleransi pelanggaran-pelanggaran, ya, toleransi nongkrong-nongkrong sama temen, tapi tidak berpusatkan obrolannya, tidak berpusatkan pada kebenaran, ngomonginnya apa? Cewek mulu. Ngomonginnya apa? Cowok mulu. Korea mulu. Korea boleh juga sih, ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya jangan yang over gitu loh. Sampai kemudian nyari-nyarinya yang opa-opa pacarnya, bukan opa-opa yang tua gitu. Upa. Oh bacanya upa. Oh mohon maaf, saya tidak tahu soalnya. Ya. Terus akhirnya genit-genit di sosial media. Karena hati nurani itu udah kebentuk. Gitu. Iya, memang kalau ibaratnya Krovel ya, Kroisang kan lagi ngetren paling dalamnya tuh yang harus diubah dulu. Iya, bener. Iya. Kalau misalnya dalamnya, luarnya bisa fancy. Kamu kayak makanan ya, boxnya bagus. Pas kamu makan dalamnya, ya. Pahit ya. Gitu. Iya, begini. Gitu. Beda dari luar. Iya. Gitu. Nah, kita langsung masuk aja nih ke Q&A ya. Nih udah ada pertanyaan pertama nih yang masuk, Kak. Halo Kak, saya mau tanya, gimana ya stop memikirkan pikiran-pikiran yang jelek? Saya udah bilang stop terus, tapi pikiran saya kayak ngomong sendiri, mengulang terus apa yang saya nggak mau pikir. Gimana ya cara mencegahnya? Oke, perhatikan dulu kamu mengelilingi dirimu. Ya, ini pikiran jeleknya kan luas banget ya. Aku nggak tahu pikiran jeleknya apa. Tapi perhatikan dulu apa yang kamu izinkan mengelilingi dirimu. Apa yang kamu tonton, misalkan contohnya anakku aja juga tahu kok, misalkan dia habis nonton film yang misalkan
ada monsternya gitu kan, kita udah bilang pokoknya kalau udah ini ganti gitu ya. Cuman kan kadang-kadang ya kelolosan gitu kan. Film kartun yang misalkan ada sosok yang menyeramkan gitu kan. Nah habis itu ke bawah tuh di tidurnya. Dari tadinya dia berani tidur malam gelap-gelapan, jadi takut. Hanya karena sempat sepersekian detik lewat. Dan itu jadi membuat dia jadi takut. Nah, jadi buat yang nanya ini, perhatikan betul-betul apa yang selama ini kamu izinkan ada di sekitar kamu. Buku-buku apa yang selalu standby untuk kamu baca. Channel-channel YouTube apa yang selalu ada di historinya kamu atau di explore-nya kamu. Buka deh sosial media kamu. Ya kan? Kan sosial media cara kerjanya gitu. Dia akan memenuhi dengan konten-konten yang memang dia lihat kamu interest. Misalnya aku suka tanaman. Kalau kamu lihat explore-ku isinya tanaman. Udah algoritmanya juga. Algoritmanya udah begitu bahasa teknisnya. Iya. Gitu loh. Oke. Nah, ini teman-teman boleh ya sambil denger juga boleh sambil tanya lagi nih. Nah, ini bagus banget sih. Jadi kalau ibaratnya daging ini wagyu nih. Gizinya banyak. Gizinya banyak ya. Iya. Oke. Itu kan istilahnya. Selanjutnya ada teman kita yang bertanya juga nih. Ya. Shalom Kak, bagaimana cara memperbaiki hati saya yang sering sakit dan sering dilukai? Karena semakin saya dekat dengan Tuhan, sering mendengar kebenaran firman Tuhan, saya malah sering dilukai dan dikecewakan. Nah, apakah itu disebut kedewasaan dalam Tuhan atau gimana ya? Saya bingung. Oke. Ya, proses-proses sakit, luka, ya itu proses-proses istilahnya lagi dioperasi. Ya kan, makanya kalau operasi kan sakit kan, cuma bedanya ada biusnya gitu ya. Tapi itu proses-proses operasi. Saat kita misalkan tadinya berharap sama pasangan kita, ya kan, misalkan Jess berharap sama pacarnya gitu ya. Pokoknya pacarnya ini dipandang Superman lah gitu. Wah, dia bisa melakukan segala sesuatu. Ya kan ada yang gitu, ada para wanita yang gitu, yang sama pacarnya, sama prianya tuh, wah pokoknya kau, iya bucin, kau segala bagiku gitu kan istilahnya. Berharapnya, pokoknya bisa butuh bantuan tinggal telepon pacarku datang. Tapi terus kemudian tiba-tiba, contohnya misalkan diputusin, hancur itu Jas langsung, ya hancur benar-benar hancur, bisa stres, bisa depresi, itu lagi luka, boros tuh hatinya, lagi dioperasi. Nah, lewat kejadian itu, karena si wanita ini mengasihi Tuhan, Allah bekerja di situ. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tunjukin, nih, kalau kamu berharap sama apa yang ada di under the sun, kalau kata Raja Salomo ya, di bawah matahari ini, kamu menemukan kekecewaan demi kekecewaan demi kekecewaan demi kekecewaan. Nah, tapi kan kadang-kadang manusia nggak langsung berubah. Ingat, hati nurani itu yang udah core, ya sulit diubah. Jadi nggak gampang diubah. Jadi, oh iya benar, biasa abis gitu kan, ya nangis-nangis bertobat, ya Tuhan aku mau berubah. Ketemu lagi sama orang yang bisa menggantikan, bucin lagi, nggak berubah lagi. Tapi Allah masih bekerja. Tapi akan ada satu titiknya di mana udah keras, bebal gitu. Jadi sebelum kita menjadi bebal, ada momen untuk kita berubah. Ikuti prosesnya. Jadi buat yang lagi nanya ya, itu kamu lagi proses untuk di transisi, gitu loh. Iya. Kayak bejana ya, dibentuk. Rasanya sakit, tapi ya pasti in the end banyak pembelajaran yang didapat gitu. Betul. Ya, dan berhikmat gitu. Betul. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Kak, saya youth leader di gereja dan di dalam kepengurusan saya biasanya ada banyak perbedaan pendapat, pandangan. Dan saya tahu terkadang pandangan di beberapa kepengurusan ada beberapa pandangan yang salah gitu ya. Dan hati nurani saya tahu berkata itu salah. Namun gimana cara menyampaikannya supaya nggak terjadi perpecahan di dalam kepengurusan, karena kepengurusan gereja kan mungkin complicated gitu keadaannya. Terima kasih Kak. Oke. Kita perlu tahu konteksnya dulu sih ya. Tapi gini, ada hal-hal yang esensi. Ada hal-hal yang tidak terlalu esensi. Ya, misalkan yang dibesarkan dari keluarga dengan latar belakang Tionghoa yang kuat, yang
pokoknya Chinese totok gitu ya. Anak gadis gak boleh nyapu di mana itu gitu. Kan banyak. Iya betul, itu ada budaya-budaya, ada value-value, ada prinsip-prinsip yang pasti sudah membentuk kamu dari kecil dong. Mama kamu bilang jangan begini, jangan gitu. Jangan duduk di atas bantal, ntar pantatnya bisulan misalnya. Ya itu kan diucapkan terus-menerus. Ya kan? Nah, tapi ada juga hal-hal yang esensi tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keselamatan, ya kan? Tentang hidup di bawah pimpinan Allah itu seperti apa? Hidup di bawah pimpinan Roh seperti apa? Itu hal-hal yang esensi. Bagaimana kita memberi hidup buat Tuhan? Hidup buat Tuhan itu seperti apa? Itu hal-hal yang esensi. Nah, karena kita nggak tahu konteksnya, tapi kalau misalkan ini masih bisa ditoleransi, misalkan cuma sekedar perbedaan budaya, cara konsep-konsep, ya itu masih bisa diomongin. Ya, kalaupun misalkan memang susah gitu ya, ya sudah. Oh ya ini nggak terlalu esensi lah. Oke lah gitu. Tapi kalau misalkan sudah hal-hal yang esensi, menyangkut keselamatan kita, artinya menyangkut kesempurnaan karakter kita serupa seperti Kristus, ini yang no tolerance. Gitu loh. Ini yang harus kita, ya bukan berarti terus kemudian bentak-bentak, nunjuk-nunjuk gitu ya. Wah ngaco nih, sesat nih gitu. Berdoa minta pimpinan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Minta hikmat ya. Benar. Oke, jangan mengandalkan diri sendiri sih ya, yang penting. Yes. Oke. Selanjutnya, gimana cara tahu yang bicara dalam hati kita itu adalah hati nurani kita? Atau beda ini gimana dengan keinginan sendiri? Oke, ya. Hati nurani kamu akan membentuk keinginanmu. Ya kan, hati nurani kamu akan membentuk keinginan. Nah, kalau misalkan keinginan kamu itu kadang-kadang kita bisa cek sendiri. Ya, kita bisa melakukan cek sendiri. Misalkan contohnya nih, misalkan ya, pengen kuliah di luar negeri. Aku selalu begini, tanyakan sampai, contohnya tips ya praktis, tanyakan sampai 5 kali supaya kita bisa tahu core-nya tuh apa sih, di balik keinginan kita tuh sebenarnya apa. Misalkan mau kuliah di luar negeri, kenapa mau kuliah di luar negeri? Pendidikannya lebih bagus gitu misalkan, kadang-kadang gitu. Oh, emang di sini pendidikannya nggak sebagus itu gitu misalnya. Nah di sana lebih detail. Nah kalau misalnya memang kita bisa tahu jawabannya dan jelas, oh ya udah, memang jelas. Tapi kadang-kadang ya pas kita gali, kita nggak bisa memberikan jawaban yang pasti, dan akhirnya ketahuan, oh cuma karena ingin lepas dari orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya itu ya protektif, ya misalkan ya contoh gitu misalnya, atau misalkan terlalu toksik misalkan. Ya ini juga nanti akan dibahas nih, ada di pertemuan-pertemuan ke depan gitu ya. Ya, nah hal-hal kayak gini kan yang membuat dia akhirnya bingung gitu. Dia harus meresponnya bagaimana? Ya kan, kalau misalkan sudah berangkat dari keinginan isi hati yang salah, nurani mindset yang salah, nah ini harus dibenerin. Oh beresin dulu supaya kamu tahu. Nah Roh Kudus itu akan membantu kita untuk meneliti. Ya, Roh Kudus itu akan membantu kita untuk meneliti. Dia akan bergerak untuk ngecek. Ini kamu bukan karena alasan itu loh. Kamu menutup-nutupi loh. Sebenarnya ya, kamu tuh karena kamu pengen lari dari orang tua kan. Benar nggak? Sering begitu nggak? Iya. Ya kan, suara hati nurani. Iya. Kan kita nyebutnya suara hati. Ya, itu mindset kita. Itu hati nurani kita yang lagi berbicara. Kamu tuh sebenarnya bukan mau kuliah di luar negeri itu karena kamu mengejar pendidikannya loh. Tapi karena kamu mau kabur dari orang tua kamu. Karena kamu nggak suka sama orang tuamu. Gitu loh. Nah, itulah kenapa kalau logosnya nggak ada, ya logos ngomong apa? Benar. Betul. Mungkin didukung juga dengan peran komunitas. Yes. Oke. Nah, selanjutnya. Shalom, Kak. Akhir-akhir ini saya lagi pengen confess sama orang yang tidak seiman dan sering overthinking karena takut kehilangan. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan seperti ini sangat melukai hati Tuhan? Dan kalaupun iya, gimana sih caranya keluar dari hati yang tidak berkenan, yang harusnya berkenan dari hati Tuhan, jadi nggak berkenan gitu. Jadi dia selama ini lagi confess sama orang yang tidak seiman. Oke. Ya, lalu dia pengen confess tapi kayak dia tuh mungkin ada kecenderungan bingung gitu ya. Ini tuh Tuhan tuh suka atau enggak sih? Dan dia jadi overthinking. Gitu. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cara keluar dari situasi ini? Situasi ini, oke. Situasi overthinking. Yap. Oke. Well, kita harus selalu thinking sih. Iya, pasti, ya kan.
apalagi yang berkaitan dengan keselamatan jiwa kita. Kita mesti overthinking sih. Khusus hal ini kita mesti overthinking. Apakah aku sudah benar atau belum di hadapan Tuhan? Apakah ini udah satu hal yang Tuhan mau atau enggak? Nah, oke, kita bicara tentang konteks yang confess sama orang yang tidak seiman. Ya, oke. Kita kayak yang tadi Jess bilang, dan aku juga ingatkan tadi, kita harus pilih betul-betul surroundings kita. Ya, karena itu yang akan membentuk hati nurani kita. Jadi kalau misalnya kita tanya tentang pasangan hidup, nanyanya ke orang yang udah putus nyambung sampai 6 kali. Ya kan? Iya. Ya gimana, bukannya tidak mau menjudge, tapi kan ada sejarahnya nih. Ya kan? Gitu loh. Jadi surround ourselves. Kalau misalnya kita mau bentuk hati nurani ilahi, hati nuraninya Allah gitu, yang selaras sama Allah, ya kita harus ngobrol, kita harus curhat, kita harus bertanya sama orang-orang yang juga lagi dalam perjuangan yang sama, yang sudah punya nafas yang sama, yang sudah punya gairah yang sama, ya kan? Dan orang-orang yang sudah satu frekuensi ini akan bisa tahu. Kita bisa tahu loh, orang-orang yang gairahnya hidup buat Tuhan atau buat dunia, kamu bisa tahu, benar nggak? Kita bisa tahu. Orang-orang yang ambisi banget, segalanya ditabrak. Nah, kita perlu pertanyakan tuh. Nah, orang-orang seperti ini perlu nggak kita mintain konsultasi? Kenapa? Karena kadang-kadang waktu kita konsultasi itu bisa menggores kita juga dan akhirnya menjadi landasan untuk keputusan kita. Gitu. Benar nggak, Jess? Iya, benar, setuju. Iya kan? Iya. Jadi harus hati-hati. Memilah-milah ya. Iya, tapi perlu overthinking. Overthinking cuma satu. Saya udah layak atau belum? Itu mesti overthinking. Setiap hari pikirin terus, aduh bener atau belum? Hanya itu overthinking yang boleh. Iya. Overthinkingnya emang harus. Iya, gitu. Malah kadang-kadang low thinking. Iya. Jadi overthinking di soal dunia, ya. No thinking. Iya, benar juga. Ya kan no thinking di urusan kehidupan yang berkenan. Iya. Nah, gitu loh. Iya. Oke. Nah, wah, banyak nih yang nanya. Banyak nih. Mantep. Seru ya. Oke, Shalom Kak. Ya. Saya mau bertanya, gimana supaya hati kita tidak mudah punya perasaan tertarik kepada lawan jenis. Ini sering menjadi mengganggu hati nurani saya. Oke. Nah, ini kan actionnya. Ini actionnya, gitu. Keinginan, pikiran, perasaan. Yang harus kamu cek adalah why. Kenapa kok kamu bisa begitu? Alasannya bisa macam-macam, Jess. Dan kadang kalau kita nggak konsultasi, ngobrol heart to heart ya, kita nggak bisa langsung kasih saran. Karena bisa jadi misalkan ada orang-orang yang seperti itu karena memang selama di rumah, di keluarga nggak pernah dapat kasih sayang. Terus kemudian waktu dia pacaran, dia menemukan jenis kasih sayang yang dia tidak pernah temukan di keluarganya sebelumnya. Nah itu kan akhirnya mengisi kedinginan hatinya kan. Dan akhirnya jadinya apa? Kecanduan. Kecanduan sama apa? Jenis kasih sayang dari pacar. Inilah kenapa ada yang bucin. Inilah kenapa ada yang bucin itu kan kamu rela melakukan apapun demi cinta, budak cinta. Itu aja istilahnya juga udah salah ya. Budak cinta gitu ya. Kamu memperbudak, kamu memperhambakan dirimu kepada cintanya cinta ke pacar. Itu yang membuat kamu jadi buta. Apa aja diterobos. Nah, makanya ini butuh konseling, butuh dicek. What's inside your heart sih? Apa yang membuat kamu sampai sebegitunya haus? Apa yang membuat kamu sampai sebegitunya craving untuk kasih sayang? Karena kalau itu tidak diselesaikan, kalau di dalam hardcore-nya itu tidak diselesaikan, kamu akan terus cuma bisa nahan diri doang. Misalkan dengan ya sibukin diri kerja gitu. Tapi keinginan itu masih ada nggak? Masih bisa. Masih. Kamu cuma mengalihkan. Kamu cuma lari. Tapi keinginannya masih ada. Itulah kenapa Roh Kudus harus kamu beri porsi ya yang ideal untuk apa? Itu diangkat. Keinginan untuk kekecewaan, kesedihan, kemarahan dalam hati nuranimu itu harus diangkat. Supaya nanti kalau kamu misalkan punya pasangan, ya bukan karena kamu mau mencari kasih yang nggak ada. Kan Tuhan Yesus sendiri juga bilang, kalau kamu minum air dariku, kamu nggak akan pernah lagi haus.
ada satu bagian dalam diri kita yang memang hanya bisa diisi oleh Allah. Betul. Gitu. Oke. Jadi harus dicek lagi gitu ya. Ya. Dalam hati kita, nurani kita ya terlebih Things lagi below-nya kalau betul. tadi kata Ko Evan kan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke. Banyak jadi bingung iya. ya. Seru banget ini soalnya juga banyak belajar juga jadinya. Iya. Nah, kalau ada seseorang yang dekat dengan kita melakukan sesuatu yang melukai kita udah ambil angka nih memaafkan dia. Tapi kenapa susah banget ya untuk melupakan dan melepaskan? Gimana sih caranya kita supaya untuk bisa melupakan dan melepaskan? Oke. Pasti susah sih, pasti susah. Tapi aku mengutip perkataan Pomeras ya di khotbah, ledakan di dalam aja. Artinya kalau kita ledakan, selesaikan di dalam. Jangan buat itu berlarut-larut. Jangan kita tutupin, jangan kita alihkan, jangan kita bawa lari. Ya kan kadang-kadang ada orang-orang yang misalkan udah gue butuh liburan. Supaya apa? Lari dari masalah. Itu nggak akan selesaikan. Jadi balik lagi, deep inside yang kamu harus selesaikan. Misalkan, dan itu akan mengubah cara pandang kamu seterusnya. Misalkan ada satu orang yang betul-betul membuat kamu marah, ya. Aku juga ada seperti itu. Tapi apa yang aku lakukan? Aku tanya Tuhan gitu, Tuhan, kenapa sih orang ini ada? Terus ada di sekitar aku. Aku nggak cocok sama dia. Tapi kenapa dia ada? Gitu. Ya, dan ya Tuhan selalu berkata sama aku, karena aku mau bentuknya kamu. Makanya dia selama kamu masih marah nih, dia akan ada terus sekitar kamu. Karena kamu belum selesai. Dan kalau aku nengok ke belakang ya, aku yang sekarang, wah udah jauh lebih tenang. Karena aku mengikuti prosesnya. Masih suka kesel-kesel nggak kalau ada orang itu? Masih. Tapi aku udah aware gitu. Wah, ada sepersekian detik saat orang itu ngomong sesuatu ke aku. Naluriku gitu ya, rasanya pas dia ngomong sesuatu, pengen ngegas. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Ada banyak. Ya kan? Orang-orang yang kita ketemu rasanya pengen ngegas. Dia ngomong apa, pengen ngegas. Gitu. Tapi ada sepersekian detik sebelum aku merespon. Ya. Roh Kudus bilang, hey, jangan respon yang lama. Respon yang baru. Aku lagi ngetik nih, mau bales. Udah bales itu udah ngegas. Terus aku sadar, iya ya. Kenapa aku emosional banget? Ini cuma pertanyaan sederhana. Memang dari orang yang aku tidak suka, tapi pertanyaan yang sederhana. Roh Kudus ingatkan, ya. Roh Kudus ingatkan, terus kemudian aku tahan diri. Oke, aku hapus teksnya, aku ganti, aku tambahin emoticon, ketawa gitu. Pokoknya wah iya thank you gitu. Abis itu lega. Iya. Tapi apakah rasa tidak sukaku sudah langsung hilang? Masih ada. Iya. Tapi mulai lebih baik. Gitu loh. Bukan hal yang mudah ya, tapi ya kita dalam hati kita benar harus mau diubah atau enggak. Betul. Gitu ya. Karena ya itu, kalau udah masuk ke hardcore itu udah menggoreskan, udah permanen, udah jauh lebih sulit diubah. Gitu. Oke, ini selanjutnya, wah ini ada satu orang nanya 2 pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang pertama, Shalom Kak, ya. Caranya gimana sih melupakan hal yang pernah membuat kita sakit hati? Karena pernah nih saya punya suatu masa lalu, kalau misalnya saya ingat, aku pasti nangis secara nggak sadar. Ya. Roh Kudus kan itu juga memberikan penghiburan buat kita. Ya, dia akan memberikan penghiburan. Kalau misalkan kita sendiri, kita lagi berhadapan dengan luka gitu ya, Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Ya, di luar dari itu, selain dari itu, kita juga butuh circle, komunitas gitu ya, yang benar-benar mereka menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita apa adanya. Tapi komunitas seperti ini kan mungkin banyak. Makanya harus komunitas yang menjadikan firman Tuhan itu sebagai sumber hikmat. Benar nggak? Kamu bisa ketemu banyak komunitas yang bisa ngasih tahu kamu hal-hal yang baik. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Tapi firman Allah tidak menjadi sumber hikmatnya. Jadi komunitas yang harus kamu cari adalah komunitas yang firman Allah adalah sumber hikmatnya. Gitu loh. Dan itulah kenapa nanti juga aku akan bicara buat para leader. Komunitas seperti inilah yang harus kita bentuk. Jangan sekedar komunitas yang
bisa memberi jawab. Aku begini, aku harus apa? Kamu sebaiknya begini. Tapi landasanmu apa? Ya, nuranimu diisi sama apa? Karena kalau nggak kita terjebak jadi humanis. Kita terjebak jadi orang-orang Kristen yang hanya mengasihi sesama aja. Baik, sopan, santun, etis. Tapi sama Tuhannya. Gitu loh. Iya. Oke, sekarang yang kedua nih pertanyaannya. Gimana sih Kak cara kita untuk menghindari dari ketergantungan perasaan sendiri? Karena saya pernah nih punya teman-teman yang dekat, tapi sekarang saya merasa mereka sering kucilkan saya. Nah, apa itu termasuk sifat yang gimana ya, cengeng atau enggak? Oke. Ya, sebenarnya yang kamu bisa mulai lakukan, karena aku juga nggak terlalu tahu konteks detailnya, yang bisa kamu mulai lakukan adalah dengan ngecek selama ini kamu nontonnya apa sih, dengerinnya apa sih. Kamu kebanyakan misalkan nonton film Hometown Cha-Cha-Cha gitu. Atau film Korea lainnya. Itu kan pasti akan membentuk. Ya kan? Kamu jadi perasaan kamu, keinginan kamu jadi kebentuk. Dan kalau semakin panjang ya, itu akan makin membentuk nurani kamu juga. Ya. Terus kemudian kamu juga harus cek ya kepada cara kamu sosial media. Ya. Baru-baru ini ada orang dalamnya Facebook yang sudah keluar dan dia membocorkan rahasia bahwa grup Facebook itu sudah tahu sebenarnya bahwa konten-konten di sosial medianya mereka, Facebook, Instagram, itu bisa mendorong ke arah self-harming, self-pity, gitu ya, mengasihi diri sendiri, melukai diri sendiri, anxiety, depresi, gitu. Mereka menyadari itu karena algoritmanya bergeraknya gitu, ya. Tapi mereka tidak melakukan apapun untuk membatasi itu. Kenapa? Kalau menurut si orang ex Facebook ini, karena ya bisnis model yang sekarang itu menghasilkan uang buat mereka. Tapi dari orang Facebook aja sebenarnya udah tahu bahwa konten-konten yang ada di sosial media ini, yang sekarang lagi berputar, itu memberikan efeknya tuh seperti itu. Itu orang dalam Facebook ya. Jadi apalagi kita harus jauh lebih berhikmat. Makanya kontrol penggunaan waktu sosial media kita. Betul, setuju. Gitu. Karena apa yang kita lihat, kita nggak sadar, kita kepengaruh juga. Yes, pasti membentuk. Pasti membentuk. Jadi kalau misalkan kan ini kegiatan yang lagi banyak dilakukan anak muda zaman sekarang, scrolling, gitu kan, TikTok, gitu kan. Nah ini nih batasi ya, udah. Iya, benar. Gitu. Ya. Oke. Nah, halo Kak, saya mau cerita sedikit tentang orang tua yang sering ribut. Apalagi papa saya suka marah-marah terus sama saya, saudara saya. Karena itu hati saya timbul rasa kesal sama papa. Yeah. Kalau udah begitu gimana ya cara ngatasinnya? Oke. Kesalnya masalah apa nih? Ya, kesalnya masalah apa? Karena kadang-kadang kan gini, aku lupa di mana. Pokoknya kalau orang muda itu ya hiasannya terletak pada kekuatannya. Energi kita tuh orang-orang muda itu energetik, emosional. Wah, gitu. Makanya kalau ibadah pemuda kan sama ibadah orang tua kan beda. Ibadah pemuda bisa lompat-lompat, ya. WL-nya belum panggil, lari ke altar gitu, teriak-teriak. Ya. Hiasan orang muda itu kekuatannya, powernya. Tapi hiasannya orang tua itu terletak pada ubannya. Itu bicara tentang pengalaman hidup. Jam terbang, hikmat, sudah makan asam garam istilahnya. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu suka merasa, ya aku pun juga begitu ya, suka merasa kita udah tahu semuanya. Kita udah tahu banyak. Ya apalagi kita generasi Z yang lahir dari sosial media, internet. Kita merasa kita tahu semuanya. Oh, Pak Mama nggak tahu. Ya, dan itu membuat, kan pasti orang tua juga ada, ini yang benar, ini yang kami mau, ini yang kami sudah siapkan buat kamu, ini yang terbaik buat kamu. Ya kan orang tua, ini yang terbaik buat kamu. Ya, tapi karena si anak muda ini merasa, enggak, Mama nggak tahu. Konflik, perbedaan pendapat, debat. Ya, terus udah gitu sama-sama keras lagi. Kesel. Jadi kesel. Nah, makanya yang harus kita lakukan ini adalah membangun komunikasi yang dalam sama orang tua. Berapa banyak waktu yang kita kalau ngobrol sama orang tua ya, kita beneran dengerin. Karena kebanyakan ya,
kalau kita lagi ngobrol sama orang tua, ini gini. Iya. Masuk kanan, keluar kiri. Iya, nggak ada komunikasi yang deep. Dengan komunikasi yang deep kita bisa tahu. Ini salah satu tips ya. Misalkan, iya, kenapa sih mama mau aku jadi dokter, kenapa? Karena itu kadang-kadang berhubungan sama traumanya orang tua atau pengalaman orang tua. Misalkan orang tua tuh ngeliat, ya saudaranya ada yang jadi dokter gitu, dan itu kehidupannya misalnya terjamin. Ya ini pertimbangan-pertimbangan yang harus kita tahu dengan cara ngobrol. Gitu loh. Jadi jangan langsung kesel, jangan langsung marah. Ngobrol dulu. Komunikasi. Jadi kita juga tahu nih dari sepatu orang tua kita juga gimana cara pandangnya. Betul, gitu ya. Betul. Dan dari sudut pandang Tuhan juga. Betul. Tuhan, aku harus merespon bagaimana? Tuhan, aku harus gimana sih? Gitu loh. Ya pasti nggak ada orang tua yang mau menjebak anak ya, kayak. Pasti mau yang terbaik ya buat anak gitu. Oke, selanjutnya nih. Shalom Kak, saya mau bertanya. Saat ini saya sedang berjuang mencari kerja. Saya sudah melalui beberapa tahap atau tes namun gagal. Selama proses saya berjuang mempersiapkan tes, hati nurani dan pikiran saya terkadang sering debat dalam hati. Jadi itu dia ngerasa kayak saya tuh gagal, saya nggak bisa berhasil gitu. Nah kalau kayak gini kira-kira kenapa ya dan apa yang harus saya lakukan? Karena kadang saya jadi pesimis dan saya belajar namun nggak ada gunanya. Oke. Nah ini sebenarnya salah satu yang akan aku bahas di nanti ya pertemuan para leader gitu ya. Bahwa kita lagi berhadapan dengan generasi Z. Generasi Z itu generasi yang expose terhadap sosial medianya itu sangat tinggi. Waktu kita buka sosial media, itu isinya informasi yang random. Bener nggak? Kamu kalau buka TikTok, Instagram, kamu nggak pernah tahu konten apa yang berikutnya akan muncul. Random, acak, cepat, ya kan? Banyak, ya. Dan cukup detail informasinya, ya kan? Ada detail harus ngapain dan sebagainya. Pokoknya informasi lengkap. Kita generasi yang Z itu lagi generasi yang seperti ini. Nah, penting banget untuk kita mengolah informasi. Penting banget untuk kita tahu nih mana yang kita dengarkan, mana yang tidak, gitu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi tadi self esteem, penilaian diri kita, ya. Apalagi misalkan kita lihat postingan sosial media, teman seumurannya Jas, udah nikah, udah punya anak, udah baru ganti mobil, gitu ya, baru beli rumah, gitu ya. Atau misalkan ada yang lain pokoknya udah melakukan hal-hal yang macam-macam deh. Terus Jas ngeliat ke diri sendiri, lah gue lagi rebahan di atas tempat tidur. Yang dia udah begitu. Tapi masalah adalah kita nggak tahu realita kehidupannya. Kamu bisa post apapun di sosial media, ya kan? Bahkan kamu yang lagi nggak ngapa-ngapain, kamu bisa post ke jendela, it's a beautiful day. Padahal masih pakai baju tidur, belum sikat gigi, belum ngapa-ngapain, tapi udah seolah-olah kayak wanita berhasil, seorang yang berhasil. Itu bisa banget. Nah ini yang harus kita hati-hati, ya, karena itu akan mempengaruhi betul-betul pandangan kita terhadap diri kita dan merusak tujuan yang Allah udah tentukan buat kita. Nah kalau tadi balik lagi ke yang belum dapat kerja, ya, gini, ini masa yang sulit, banyak yang lagi kesulitan. Ya, orderan nggak ada, lowongan kerja nggak tembus-tembus. Kalaupun dapat kerjaannya nggak sesuai dengan yang dia mau. Wah ini lagi kondisi yang tidak mudah. Tapi aku cuma bilang buat orang-orang yang lagi dalam kondisi seperti ini, ya, kamu tetap lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Kirim lamaran kerja, kirim. Tapi jangan kirim lamaran yang sama terus. Dicoba diperbaiki, dievaluasi. Apa yang kurang ya? Kok nggak lolos ke tahapan berikutnya? Apa yang kurang? Evaluasi. Nah sambil masa-masa nunggu apa yang bisa kamu lakukan? Belajar, Jess. Belajar apa? Kamu ambil sertifikasi, kamu ambil online course, kamu ambil ikut seminar-seminar, ikut training. Bukan cuma ikut seminar-seminar dan dapat sertifikatnya terus kemudian masukin di CV. Tapi benar kamu dapat ilmunya. Sehingga suatu saat nanti giliran kamu tiba. Kan kata pokoknya segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Momen yang sekarang mungkin memang belum. Kenapa? Antara kamu belum lebih keras berusaha atau memang Tuhan lagi bilang sama kamu duduk diam, ya, lakukan bagian yang kamu bisa lakukan yang aku sudah kasih ke kamu, yaitu apa? Belajar, evaluasi, refleksi, lakukan itu. Nanti akan ada masanya di mana panggilanmu akan tiba. Gitu loh. Tapi kadang-kadang kan manusia berusaha menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Ya, wah belum nih. Ya, lah lakuin sendiri. Sama seperti Raja Saul.
yang waktu dia dimarahin sama Nabi Samuel. Karena dia nggak ngikutin perintahnya. Nabi Samuel bilang, ya, jangan selama 7 hari diem, tunggu aku datang. Aku akan kasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi Raja Saul melihat bangsa Israel ditekan sama orang-orang Filistin. Oh, udah deh, ayo deh, kita lakukan sesuatu deh. Ayo, padahal perintahnya diam, tunggu. Gitu loh. Tunggu bentar, padahal kan nanti Indian pasti yang terbaik yang Tuhan kasih. Setelah Raja Saul bertindak sendirian, tidak menuruti perintahnya Nabi Samuel, nggak lama Samuel datang. Kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan itu bodoh. Kenapa? Karena kamu tidak menuruti perintah Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, mau jadi Tuhan atas diri kita sendiri, kita lagi bodoh. Gitu loh. Do the best, let God do the rest. Ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya. Shalom Kak, ketika hati nurani sudah terlanjur terbentuk dan susah diubah, gimana cara mengubah hal ini? Apalagi kita dalam circle yang kurang mendukung kita untuk berubah dan susah keluar. Oke. Ya, tadi aku udah berapa kali sampaikan ya, bahwa selama kamu masih ada waktu, ya, selama Tuhan masih beri kamu kesempatan untuk bernafas, kamu masih bisa berubah. Apalagi kalau kamu nanya gitu tuh, berarti kan ada keinginan untuk berubah. Tinggal caranya. Ya, apa yang selama ini udah jadi habit kamu, kebiasaan kamu. Ingat, habit itu segala sesuatu yang kita lakukan tanpa lagi kita perlu mikir. Kayak Tante Esther waktu kemarin di khotbah di RYC On Air, Tante Esther bilang misalkan waktu bangun tidur kamu ngapain? Ya biasanya misalkan ada yang tanpa mikir kan baru bangun tidur katanya jiwanya belum ngumpul gitu. Nah, nyawanya belum ngumpul. Tapi kita bisa tuh matiin AC, buka selimut, turun, cek HP. Itu udah jadi habit. Cek habit kita. Ya, buat yang nanya, cek habit kamu. Bagaimana selama ini kamu gunakan waktu kamu? Ya, karena bisa jadi ternyata selama ini habit kita tidak berperan membentuk nurani yang ilahi. Gitu loh. Boro-boro rema logosnya aja, baca Alkitab aja sambil tiduran. Udah gitu cuma baca 1 ayat. Atau kadang-kadang buka ayat random. Wah, dah. Oke, tidur. Dan udah merasa selesai. Tapi kan kita harus mengerti ada konteks pendek, konteks panjang. Kenapa ini? Apa sih apa yang terjadi? Kenapa begini? Ya kan? Nah, nanti remanya itu yang Roh Kudus akan ubah, ingetin gitu. Ayo. Tapi buat yang nanya, kamu udah di titik start yang benar, tapi perhatikan habit kamu, ubah habit kamu, dan saat momen-momen kritikalnya tiba, ya, kamu harus bersedia untuk, kalau kata Tuhan Yesus, meninggalkan segala sesuatu, ikut aku. Jadi memang benar-benar harus diproses ya, mau dulu nih diproses atau enggak gitu ya, terus mau juga nggak berjuang gitu kan. Betul. Misalkan dari logos terutama ya, fondasi kita tuh harus kuat dulu gitu ya, dan didukung oleh circle-circle sekitar kita. Ya. Jadi kalau misalnya kamu ada masalah, ada kejadian yang nggak enak, ya pandang itu sebagai cara Tuhan untuk ngajarin kamu. Tapi yang ketiga, jangan lupa ada kesediaan. Kamu mau nggak ambil keputusan yang benar, yang berbeda? Kita mau rendah hati nggak ya? Yes. Gitu. Oke, nah waktunya sudah di ujung nih ya, nggak berasa ya kayak ini benar-benar memberkati banget ya teman-teman ya. Nah boleh nih dari teman-teman juga boleh share momen-momen kalian selama Warkon di IG kita. Nah kalau dari Kareta sendiri nih punya pesan-pesan nggak sih buat teman-teman nih yang nonton dari Sabang sampai Merauke nih yang nonton? Iya, oke. Ya pesannya dari tadi udah banyak ya. Tapi perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, overthinking tuh ya boleh khusus di bagian ini. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu menggunakan hari-hari kamu. Bagaimana kamu menggunakan sosial media. Bagaimana kamu menghabiskan hari-hari hidup kamu. Karena itu akan membentuk hati nuranimu yang akhirnya melahirkan keputusan yang menentukan nilai kamu, nilai diri kamu, dan nasib kekekalan kamu. Itu aja, Jess. Keren. Mantap. Oke, teman-teman boleh kasih reaction juga ya. Nah, teman-teman, sesi hardcore kita udah selesai. Nah, setelah ini jangan kemana-mana dulu ya teman-teman ya. Stay tune, nanti setelah ini ada satu sesi setelah makan siang di jam 1 di channel YouTube kita di Truth ID. Nah, ini tuh bahas tentang kopas tuntas komunitas. Nggak kalah seru ya, kayak. Nah, selain itu ada juga nih merchandise dari Warkon. Nanti kalian bisa hubungi Warrior Center. Nah, untuk minggu depan di hari Senin,
tanggal 25 Oktober kita ada The Warrior Project dengan Kak Stephen Erastus. Nah, ini jangan teman-teman sampai kelewatan juga ya, dengan tema Deal with My Past Extended. Nah, ini juga nggak kalah memberkati banget. Nah, selain itu ada juga Home Bandung Gathering. Nah, ini di hari Selasa, tanggal 19 Oktober, di Saya Hotel Bandung. Nah, segitu aja. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Bye-bye. Thank you, Jess. Thank you semua.